Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa Tuhan kita kesenangan. Amin. Ya, setiap pujian kita, mari kita berikan yang terbaik segenap hati, segenap kekuatan kita hanya buat Yesus Tuhan. Come on. Yeah, yeah. Whoa. Setiap langkah
hormat dan pujian yang ku berikan, ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Hey, hey. Oh, oh. Yeah, here we go. Semuanya untukmu, pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Come on. Semuanya darimu, semuanya untukmu Tuhan, pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu Tuhan, pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu, pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Come on. Kami mau lebih lagi Tuhan. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Katakan satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Come on! Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Yeah! Woo! Bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Angkat tanganmu, katakan bertepuk tangan. Oh, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Oh, satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Wow. Tuhan yang memberi bersama kita, di dalam kita, masuk dalam. Oh, Dia perlindungan dan pengharapan.
musik siap-siap puji Tuhan. Mau lebih lagi Tuhan, karena Engkau Allah kami yang setia Tuhan. Engkau Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Kalau kami ada Tuhan, semua hanya untuk memuliakan nama-Mu Yesus. Kami mau lebih lagi ya Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Thank you Lord, thank you Lord Jesus. Yang tak bisa dunia berikan, kini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Dan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu.
never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Buktikan Engkau setia. Kan ku angkat ini tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence, Lord. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Terima kasih, Yesus. Presence never leaves me. Because your presence is here, Lord. You make me feel free. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Oh, Kami bersyukur hadirat-Mu Tuhan Kami yang memulihkan, bersyukur. yang menyembuhkan. Terima kasih, Yesus Tuhan. Engkau tak pernah Wow. meninggalkan Terima kasih ya Tuhan. Hadirat-Mu Yesus berikan kekuatan baru. Hadirat-Mu Yesus Tuhan berikanku kekuatan baru. Wow. Membebaskan, menyembuhkan, melepaskan. Terima kasih Yesus.
saudara. Saya mau mengajak saudara Bapak Ibu yang menyaksikan dari rumah. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Yes. Katakan dengan kejujuran, dengan ketulusan. Sama-sama kita angkat pujiannya saudara. Dari hati kita yang paling dalam. Thank you Lord. Oh, Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Mari angkat tanganmu saudara. Oh, akan ku angkat tinggi tanganku. Oh, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, Kau hadir Tuhan, yeah. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kami akan kedua tangan kami Tuhan, kami berserah. Akan ku angkat tinggi tanganku. Tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Everybody come on say your presence Lord. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Yesus Tuhan. Haleluya. Shalom, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan saya percaya kita semua akan diberkati. Saudara kasih dalam nama Tuhan, beberapa bulan ini kita banyak mendengar firman Tuhan tentang bagaimana mengatasi ketakutan, kecemasan karena virus corona, karena masalah ekonomi dan sebagainya. Dan saya percaya semua firman Tuhan itu telah menguatkan kita sehingga kita tidak perlu lagi dikuasai oleh ketakutan dan kecemasan. Nah, saudaraku, saya ingin menyampaikan sesuatu yang menjadi tujuan Tuhan atas gerejanya lewat persoalan yang sedang kita hadapi ini. Kita harus mengerti apa sebetulnya maksud Tuhan. Saudara kasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa kita ini gereja Tuhan diumpamakan seperti tubuh. Ya, mari kita lihat firman Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 12-13 berkata, karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus, sebab di dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Saudara perhatikan bahwa firman Tuhan katakan kita semua telah dibaptis menjadi satu tubuh. Apa artinya? Dibaptis menjadi satu tubuh artinya kita menyatu dengan tubuh Kristus. Untuk apa? Untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Kristus sebagai kepala gereja. Tubuh itu
ya harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh kepala. Nah, kita ini dikatakan tubuh Kristus, masing-masing kita adalah anggotanya. Dan kepala dari tubuh adalah Kristus. Tahukah saudaraku bahwa gereja punya tanggung jawab untuk melakukan, mentaati apa yang dikehendaki oleh kepala tubuh yaitu Kristus. Nah, firman Tuhan juga tadi katakan bahwa kita diberi minum dari satu roh. Apa maksudnya? Diberi minum ini berbicara tentang air kehidupan yang memenuhi kehidupan kita. Nah, itu sebabnya saudaraku, tanpa kita mengalami realita Tuhan dalam hidup kita, tanpa kita menerima air kehidupan yang daripada Tuhan, bagaimana kita bisa mengalirkannya kepada orang lain? Nah, itulah sebabnya saudara penuh dengan air kehidupan yang daripada Tuhan, yaitu Roh Allah yang bekerja kuat di dalam diri saudara, dan saudara mulai membagikannya kepada orang lain. Jadi, pengertian ini membawa kita kepada sebuah kehendak Tuhan atas gerejanya. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tahukah saudaraku bahwa tubuh Kristus itu adalah rumah Tuhan, tempat Allah berdiam. Jadi sebenarnya Tuhan tidak tinggal di gedung-gedung atau Tuhan tidak tinggal di tempat-tempat tertentu, ya, tetapi Tuhan tinggal di dalam komunitas orang percaya. Tuhan tinggal di tempat di mana sekelompok orang mempraktekkan firman Tuhan, menghidupi kebenaran firman Tuhan, disitulah Tuhan tinggal. Saudaraku, kalau kita bicara gereja, ada yang disebut gereja secara universal, yaitu seluruh dunia, orang-orang yang percaya kepada Tuhan disebut gereja universal. Ada juga gereja disebut gereja sekota, yaitu orang percaya yang tinggal dalam satu kota. Seperti di Alkitab dikatakan gereja di Efesus, gereja di Smyrna, gereja di Philadelphia, itu artinya gereja satu kota. Nah, saudaraku, tetapi ada juga gereja disebut gereja lokal. Gereja lokal, ya sama seperti kita, ICM, gereja dengan organisasi tertentu, mereka menjadi satu gereja lokal, dipimpin oleh seorang hamba Tuhan atau seorang gembala sidang, itu gereja lokal. Nah, saudaraku, gereja yang dimaksud pada waktu gereja mula-mula adalah gereja rumah. Sebab apa? Sebab gereja tersebut ada di rumah-rumah. Mereka hanya berkumpul di Bait Salomo untuk diperlengkapi bagaimana mereka harus menjalani kehidupan mereka, tetapi praktek daripada apa yang mereka telah terima, mereka lakukan itu di rumah-rumah, saudaraku. Sama seperti di zaman sekarang. Dalam ibadah raya online seperti ini, saudara diperlengkapi untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan saudara, setelah saudara mendengarkan firman Tuhan yang memperlengkapi saudara, saudara harus mempraktekkannya itu, harus melakukannya itu, menghidupnya itu di kelompok-kelompok yang Tuhan telah tempatkan. Saudaraku, itu sebabnya kita disebut gereja rumah atau kita disebut komsel. Komsel itu terdiri dari kompak. Apa itu komsel dan kompak? Komsel adalah gereja rumah, komunitas yang ada di rumah-rumah. Nah, kompak itu adalah di mana 2 atau 3 orang mereka sepakat untuk membagi hidup mereka, saling mengasihi, saling memperhatikan. Nah, jadi komsel itu terdiri dari kompak-kompak, dari kelompok-kelompok kecil 2-3 orang. Nah, saudaraku, saya percaya kita jemaat Tuhan sudah menghidupi ini. Hubungan kita satu dengan yang lain, hubungan yang saling mengasihi dan saling menguatkan. Nah, saudaraku, mari kita terus bangun itu, tingkatkan itu. Saudara kasih dalam nama Tuhan, gereja Tuhan, tubuh Kristus, rumah Tuhan, juga bicara tentang pribadi kita masing-masing. Firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Saudaraku, menghadapi situasi new normal ini, saudaraku, tidak ada pilihan lain. Kami para penatua sudah diberi arahan oleh Bapak Rohani, Bapak Edilio, untuk kita harus kembali kepada konsep gereja atau pola gereja mula-mula. Saudara kasih dalam nama Tuhan, apa itu pola gereja mula-mula? Pola gereja mula-mula adalah pola gereja rumah, yaitu komsel dan kompak. Karena disinilah kita bisa mempraktekkan dengan maksimal apa yang menjadi kehendak Tuhan atas gerejanya. Saya bacakan Kisah Rasul pasal 2, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Dikatakan di sana, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul
dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudaraku, ada sebuah kebiasaan, ada sebuah budaya yang dibangun pada zaman itu. Gereja Tuhan kumpul di rumah-rumah, tapi bukan sekedar kumpul. Mereka melakukan apa yang saya sebut 4 ketekunan. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini saya beri judul 4 ketekunan di dalam gereja. Ketekunan yang pertama adalah mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya apa, saudaraku? Pengajaran rasul adalah pengajaran tentang nilai-nilai kerajaan Allah yang harus dibangun, harus dibagikan, harus ditularkan, harus dihidupi di dalam komunitas orang percaya. Dan saya percaya inilah dasar, inilah fondasi yang paling penting. Kalau kita tidak kuat di dalam firman, dalam pengajaran rasul-rasul, maka hidup kita tidak akan berjalan seperti yang Tuhan inginkan. Nah, ketekunan yang kedua adalah persekutuan, fellowship. Saudaraku, jemaat mula-mula mereka hidup saling mempraktekkan gaya hidup Allah, yaitu gaya hidup kasih. Mereka saling memperhatikan, saling menggembalakan. Tentu ini tidak bisa kita lakukan di gereja universal, di gereja sekota, gereja lokal pun tidak bisa. Tetapi ini bisa kita lakukan di gereja rumah, di dalam komsel kita, dalam kompak kita. Bisa kita lakukan. Saudaraku, secara jujur saya harus akui bahwa saya sebagai penatua, saya tidak bisa praktekkan firman Tuhan ini dengan seluruh jemaat yang ada. Sebab apa, saudaraku? Saya punya keterbatasan. Tetapi dengan orang-orang yang memang telah Tuhan tempatkan menjadi komunitas, menjadi komsel, menjadi kompak, saya percaya saya bisa melakukannya. Ya, saudaraku, sama seperti Tuhan Yesus. Begitu banyak orang yang mengikut dia, tapi Tuhan Yesus memurikan hanya 12 muridnya. Artinya apa, saudaraku? Itulah komselnya Tuhan Yesus. Dan di antara 12, ada 3 pribadi yang lebih dekat lagi dengan Tuhan Yesus. Nah, itulah dia kompaknya Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, jadi persekutuan ini sangat penting. Dan yang ketiga, saudaraku, mereka bertekun dalam memecahkan roti. Apa artinya bertekun dalam memecahkan roti? Mereka adalah jemaat yang mereka di mana berkumpul, mereka mengadakan perjamuan kasih, ya, mereka makan-makan sama seperti kita. Dan saudaraku, mereka juga melakukan perjamuan kudus, bukan hanya perjamuan kasih, bukan hanya makan-makan, tapi mereka juga melakukan perjamuan kudus. Untuk apa? Untuk mengingat pengorbanan Tuhan Yesus, menghayati pengorbanan Tuhan Yesus. Dan ketekunan yang keempat, mereka selalu berdoa sepakat. Doa sepakat mereka dahsyat luar biasa. Sebab apa? Dalam doa sepakat itu, mereka saling mendoakan secara profetik, menyampaikan firman Tuhan kepada orang yang didoakan. Firman Tuhan yang membangun, menghibur, dan menasehati. Dan mereka juga berdoa sepakat secara misioner. Artinya apa? Mereka mendoakan orang-orang yang akan mereka jangkau. Mereka doakan orang-orang yang mereka beritakan kabar baik. Nah, saudaraku, ini harus ada di dalam gereja. Kita tidak hanya sekedar beribadah, menikmati suasana hadirat Tuhan, tapi mari di rumah-rumah kita, di komsel kita, di kompak kita, praktekkan 4 ketekunan ini. Saya percaya kalau kita lakukan ini, maka kita akan menjadi gereja yang berdampak. Ada amin? Berapa banyak kita percaya? Haleluya. Nah, saudaraku, berikutnya saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa Tuhan tidak begitu saja memberikan kepada kita tanggung jawab bagaimana kita menjadi gereja yang berdampak, tubuh Kristus yang melakukan 4 ketekunan ini. Saudaraku, di dalam menjalankan 4 ketekunan ini, Tuhan Yesus memperlengkapi kita. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Efesus pasal 4 ayat 11-13. Ini tentang 5 fungsi jawatan pelayanan. Firman Tuhan berkata seperti ini, saudaraku. Efesus 4 ayat 11-13. Dan ialah, dan Yesuslah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk apa? Untuk apa 5 fungsi jawatan pelayanan diberikan kepada gereja Tuhan? Firman Tuhan katakan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Tuhan tahu bahwa kita tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah sanggup untuk melakukan 4 ketekunan ini.
Tetapi saudaraku, Tuhan memperlengkapi kita dengan 5 fungsi jawatan pelayanan ini. Ya, dikatakan di sini untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi waktu kita bersehati, bersepakat mau membangun tubuh Kristus, Tuhan tidak menyuruh begitu saja. Tuhan memperlengkapi kita. Ada amin? Nah, saudaraku, sangat tidak bijaksana ya kalau seorang ayah dia memberi tugas kepada anaknya tanpa memikirkan bagaimana anaknya bisa melakukan tugas yang ia percayakan. Saudaraku, nah apalagi Bapa kita di surga. Tuhan tahu bahwa kita penuh dengan keterbatasan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan hari ini kita mengerti sekarang, oh ternyata Tuhan memperlengkapi kita. Nah, dikatakan di sini untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi pertumbuhan kita mencapai kedewasaan itu, saudaraku, Tuhan telah memberikan kita caranya, ya, langkah-langkah untuk kita menuju kedewasaan. Yaitu dengan cara bagaimana? Dengan cara kita menggunakan fungsi jawatan pelayanan. 5 fungsi jawatan pelayanan yang Tuhan berikan, yaitu fungsi pelayanan sebagai rasul, sebagai nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Ya, ini bukan status. Ini fungsi. Sekali lagi saya tegaskan, ini bukan status. Ini adalah fungsi. Nah, ini kita praktekkan. Waktu tadi kita melakukan 4 ketekunan, yaitu pengajaran rasul, persekutuan, memecahkan roti, doa sepakat, maka fungsi jawatan pelayanan ini ada di dalamnya, saudaraku, memperlengkapi kita. Sehingga apa, saudaraku? Maka komunitas kita akan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Mari kita lihat ya, bagian yang terakhir tentang kondisi gereja mula-mula dalam Kisah Rasul 2 ayat 43 sampai 47. Saudara dengarkan baik-baik firman Tuhan. Inilah dampak dari komunitas, dari jemaat yang melakukan 4 ketekunan yang tadi saya sudah sebutkan. Saudaraku, Kisah Rasul 2 ayat 43 sampai 47. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Nah, kemudian dikatakan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah, dan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Wow! Saya berdoa, saya memimpikan, merindukan, mengharapkan ini terjadi di komunitas kita. Ya, ini merupakan standar gereja mula-mula. Dan Tuhan mau ini terjadi lagi di zaman kita, di generasi kita. Lewat situasi yang ada, saudaraku, mari kita fokus untuk melakukan 4 ketekunan ini. Saya percaya ini akan terjadi, di mana takut akan Tuhan akan melanda setiap orang. Mereka sadar, takut akan Tuhan artinya ada kesadaran mental bahwa Tuhan itu nyata. Tuhan itu real. Dan yang kedua, banyak mujizat. Ya, kalau sekarang kita terjadi mujizat sedikit aja atau sekali aja, wah sudah heboh. Nah, saudaraku, di zaman gereja mula-mula, mujizat itu biasa. Orang sakit sembuh, orang kerasukan sadar kembali, ya orang yang mati bangkit, bahkan biasa di zaman itu. Nah, saudaraku, yang ketiga, mereka tetap bersatu. Ya, saya sering mengadakan pertemuan online dengan para
pengawas area dan juga para PKS. Saya suka bertanya gimana kondisi komselnya, saudaraku. Ada yang masih tetap bersatu, ada yang sudah mulai terpisah dan sebagainya karena masa pandemik ini, saudaraku. Tapi hari ini saya mau ingatkan, kalau kita melakukan 4 ketekunan ini, maka komsel kita akan tetap bersatu. Dan dikatakan yang paling saya kagum adalah mereka saling berbagi. Mereka tidak egois. Mereka memikirkan kalau ada saudara mereka yang mungkin tidak makan, mereka akan berbagi kepada yang lain supaya semua bisa mendapatkan keperluannya masing-masing, saudaraku. Dan kemudian mereka juga sering berkumpul. Tidak seminggu sekali, tidak sebulan sekali, tapi mereka dikatakan hampir tiap hari mereka berkumpul. Apakah mereka tidak ada pekerjaan? Mereka juga orang sibuk, tetapi mereka senang untuk saling berbagi satu dengan yang lain, berkumpul, saling menguatkan. Nah, saya berharap, saudaraku, komunitas kita akan menjadi seperti ini, ya. Saling menguatkan, saling menggembalakan, saling menjaga satu dengan yang lain. Dan mereka juga mengadakan perjamuan kasih, perjamuan kudus. Sebentar kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari, saudaraku, kita lakukan dengan cara yang benar agar berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Dan mereka juga suka memuji Allah. Pujian, penyembahan bukan hanya sekedar rutinitas, ritual agamawi, tapi sudah menjadi gaya hidup mereka. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan, mereka disukai oleh banyak orang. Apakah komunitas kita hari-hari ini disukai banyak orang, saudaraku? Nah, dan yang paling dahsyat adalah Tuhan menambahkan jiwa-jiwa baru. Kalau di kita, ya, kalau ada jiwa baru, 1 tahun sekali aja sudah puji Tuhan. Kadang-kadang tahun berganti tapi jiwanya itu-itu saja. Bukan bertambah, malah kadang-kadang berkurang. Ya, tapi saya percaya kalau kita lakukan 4 ketekunan ini, saudaraku, saya percaya jiwa-jiwa baru akan datang dalam komunitas kita. Ada amin? Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan, saya rindu untuk kebenaran firman Tuhan ini bukan hanya sekedar kita dengar, kita tahu. Sekali lagi, saya menyampaikan ini, saudaraku, bukan hanya untuk sekedar melayani, menyampaikan firman Tuhan, tapi saya sedang memperlengkapi hidup saudara. Supaya saudara punya kerinduan yang sama, punya keinginan yang sama, yaitu keinginan yang dari Tuhan, yaitu jiwa-jiwa diselamatkan. Mari kita fokus. Hari-hari kita akan gunakan untuk melakukan 4 ketekunan ini, yaitu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun di dalam persekutuan, bertekun untuk memecahkan roti, dan bertekun di dalam doa. Kalau komunitas kita melakukan 4 ketekunan ini, saya percaya, saudaraku, semua yang tadi saya sudah sebutkan tentang gereja mula-mula akan terjadi dalam komunitas saudara. Berapa banyak kita percaya? Amin. Saya mau berdoa buat saudara hari ini. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa Tuhan buat seluruh jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini. Ini merupakan sebuah panggilan kudus yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk kami menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Mengikuti pola gereja mula-mula. Bertekun di dalam pengajaran, bertekun di dalam persekutuan, bertekun untuk memecahkan roti, bertekun di dalam doa. Maka kami percaya Tuhan, semua yang Tuhan telah sediakan bagi kami akan tersedia Tuhan. Akan dapat kami nikmati Tuhan. Kami menjadi komunitas yang takut akan Tuhan. Mujizat dan tanda-tanda heran akan terjadi. Kami tetap bersatu di dalam Engkau. Kami akan menjadi jemaat atau komunitas yang saling berbagi satu dengan yang lain. Oh Tuhan, kami satu dengan yang lain saling melengkapi. Tuhan, dalam perjamuan kasih, perjamuan kudus saling memberkati. Kami menjadi jemaat Tuhan yang suka memuji Allah, disukai banyak orang, dan banyak jiwa-jiwa baru boleh datang dalam komunitas kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami sungguh-sungguh menerima kebenaran ini dan menghidupinya, maka semua kebenaran ini pasti terjadi dalam komunitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik saudaraku, kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita terima, kita akan sanggup mengerjakannya dengan anugerah dan pertolongan Tuhan. Hari ini buka hati saudara. Kalau ada di antara saudara sedang bergumul dengan kesehatanmu, percayalah bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit saudara. Kalau ada di antara saudara sedang bergumul dengan keadaanmu, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah keluarga,
Percayalah bahwa Tuhan akan sanggup menolong saudara, sebab darahnya telah tercurah kepada kita. Kita telah ditebus oleh darahnya yang kudus. Tuhan telah melakukan yang terbaik untuk kita. Nyawanya Dia berikan kepada kita. Mari siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang baik. Kami mengucap syukur. Terima kasih. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kiralababa sakaralalalabaya shikaraladalaba. Ora nama syandire le Bapa kasyandarala. Mari saudara angkat roti di tangan kita. Kita percaya bahwa roti ini adalah tubuh Kristus yang telah terpecah bagi kita. Saya akan bacakan firman Tuhan sebelum kita memakannya. Dalam kitab Matius 26 ayat yang ke-26. Firman Tuhan katakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudaraku, kita harus percaya pada saat kita memakannya, bahwa inilah tubuh Tuhan Yesus yang telah terpecah bagi kita. Terima kasih Tuhan, kami terima tubuh-Mu. Dengan ucapan syukur bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Cawan anggur ini adalah darah Tuhan Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu, Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudaraku, mari kita percaya bahwa saat ini darah Yesus telah menyucikan hidup kita. Dan oleh bilur-bilurnya, sakit penyakit telah disembuhkan. Oh, Tuhan memberi kemenangan kepada kita. Terima kasih Bapa,
kami minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk anugerahnya, untuk pertolongannya, untuk kemurahannya yang besar dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat yang hari ini menerima tubuh dan darah Yesus. Biarlah anugerah Tuhan dinyatakan. Oh, ketika mereka makan dan minum dengan iman, maka kami percaya kuasa Allah dinyatakan. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang tawar hati diberikan penghiburan dan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Saudara kasih dalam nama Tuhan, ada banyak jemaat yang bertanya kepada saya, kapan kira-kira kita bisa ibadah lagi di gedung? Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan, ini penjelasan dari saya supaya kita semua mengerti bahwa meskipun kondisi sekarang pemerintah sudah mulai membuat kelonggaran, ya, kita lihat bahwa usaha, pekerjaan dan semua sudah mulai berjalan seperti biasa lagi. Tetapi saudaraku, kita perlu berjaga-jaga. Karena itu kami memutuskan untuk sementara ini belum lagi mengadakan ibadah di gedung. Kita akan menunggu situasi dan kondisi yang tepat. Dan saudaraku, sambil itu juga kami mempersiapkan untuk tetap mengikuti protokol kesehatan supaya setiap saudara yang hadir nanti tidak khawatir, tidak takut, ya. Dan kita tahu yang paling menjamin hidup kita pasti Tuhan Yesus Kristus, ya. Tetapi kita juga tetap perlu berjaga-jaga, saudaraku. Dan saya percaya kita semua rindu, termasuk saya juga rindu untuk beribadah secara biasa, untuk bisa bertemu dengan saudara, berfellowship dan sebagainya. Tapi kita harus menunggu waktu yang tepat. Amin. Saudara mau bersabar? Haleluya. Nah, sambil terus kita doakan, ya, situasi kota dan bangsa kita, pemerintahan kita, supaya kondisi kita menjadi lebih baik. Tuhan Yesus memberkati. Baik, sekarang kita siapkan hati kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biar kiranya saudara sungguh-sungguh merasakan ada pencurahan kuasa, damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan menyertai saudara. Mari saya undang kita semua di rumah saudara masing-masing. Kita semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Kiranya pertolongan Tuhan datang pada setiap jemaat. Tuhan, mereka yang saat ini memerlukan kesembuhan bagi segala sakit penyakit yang mereka alami. Tuhan, biarlah itu nyata Tuhan. Kami percaya bilu-bilu-Mu menyembuhkan. Kuasa-Mu tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa untuk jemaat Tuhan yang sedang mengalami suatu pergumulan dalam usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan, biarlah Engkau campur tangan Tuhan, sehingga Engkau Tuhan memberkati setiap usaha, setiap pekerjaan mereka, ekonomi mereka, kebutuhan mereka. Tuhan mencukupi. Terima kasih Bapa. Dan kami berdoa Tuhan untuk rumah tangga, untuk pernikahan jemaat-Mu, supaya mereka dalam kondisi apapun tetap saling mengasihi satu dengan yang lain. Bapa, terima kasih. Mari Tuhan curahkan berkat-Mu atas kami semua. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita semua menerima anugerah daripada Tuhan. Damai sejahtera daripada Allah Bapa menyertai setiap engkau. Cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama dengan kita semua. Dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sejak hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah setiap rumah tanggamu, diberkatilah setiap pernikahanmu, usaha dan pekerjaanmu, kesehatan tubuhmu diberkati oleh Tuhan. Dan semua yang Kau berikan untuk kemuliaan nama Tuhan, persembahanmu yang Kau berikan yang terbaik untuk Tuhan, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat-Mu dicurahkan atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya kita berkata, amin. Puji Tuhan, saudaraku, selamat hari Minggu, dan sampai berjumpa minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.